Selamat datang di Kudu Channel. Pada video kali ini kita akan unboxing dan mereview lagi sebuah earphone. Sorry, bukan earphone, tapi ini headphone. Ya, dari ukurannya teman-teman sudah bisa lihat ini headphone ya. Nggak mungkin earphone yang kecil gitu dengan box sebesar ini. Oke, saya beli di Shopee. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Nanti kalau kira-kira teman-teman suka, silahkan diklik di sana biar gampang nyarinya. Saya beli dari DBE Official Shop Bandung ya teman-teman. Produknya adalah DBE DJ80 Foldable DJ Headphone with Detachable Microphone. Oh, jadi katanya ini headphone untuk DJ dengan mikrofon yang bisa dicabut dan dipasang. Aha. Biasanya kalau sudah ditulis untuk DJ harusnya punya kualitas suara yang keren. Nah, kita unboxing dulu bagaimana penampakannya. Iya, ini dia. Kita amankan dulu benda tajam biar nggak nyoblos. Kita dapat amplop. Terima kasih. Sudah memilih dan mempercayai produk DBE Akustik. Kami berharap Anda dapat lebih menikmati pengalaman musik atau game Anda dengan produk kami. Tuh, ini ada Instagramnya dbe.id ya, oke? dbe.id dan online store-nya dia ada di Tokopedia dan Shopee. Ada nomor teleponnya, ada websitenya. Jawaban. Oh, apa ini? Dapat kupon teman-teman. Buy two get one free. Kopi manja. Kopi manja. Di Jalan Hang Tuah Raya nomor 7 Kebayoran Baru. Wah, ini kalau teman-teman beli nih kayaknya bakal dapat kayak gini juga ya. Oke. Lumayan loh teman-teman, beli 2 dapat 1 gratis. Oke, ini bonus-bonusnya. Dan ini dia produknya, DJ80 ya, Professional Headphone Detachable Microphone. Kita buka dulu aja. Nah, kita pinggirkan. Ya agak penyok ya, mungkin karena di pengiriman hanya dilapisi 1 dus gitu, jadi mungkin ketindih yang lain. Oke, di sini banyak sekali yang bisa kita olah dulu. Di sini dituliskan clear microphone, good for online meeting, karaoke apps. Oh, teman-teman suka karaoke bisa pakai headphone ini. Online meeting seperti sekolah online atau webinar untuk bisnis, nah, bisa pakai ini. Di sini sudah direkomendasikan untuk itu ya teman-teman. Kalau untuk gaming kok nggak ditulis, jadi nanti kita buktikan saja dengan cara mengetes. Oke, di sebelahnya, di sini, ini motifnya ya. Jadi dia kayak karbon gini, garis-garis. Nanti untuk sebagian sampingnya sini. Kemudian foldable design feature, jadi nanti drivernya bisa dilipat ke dalam untuk menyimpan. Kemudian bisa dipanjangkan, adjustable headband, premium leather pad. Nah, jadi ininya empuk, nyaman gitu ya. Dan noise cancellation-nya ada di situ, dikatakan begitu ya. Oke, ya ini hanya detailnya dan ini ada spesifikasinya. Headphone drivernya 40 mm alias 4 cm. Impedansnya 32 ohm. Kemudian frekuensi responsnya 20-20 kHz standar, rating powernya 30 mW, sensitivity 110 decibel dengan toleransinya 3 decibel dan plug type-nya 3,5 mm. Artinya teman-teman bisa kalau suka ngegame pakai ini pun jalan karena dia tidak mengkonsumsi daya yang begitu besar ya. Game HP maksudnya. Nah. Oke, mari kita buka, masih segel. Kita buka segelnya. Set. Udah nggak tajam. Kita blek.
Oh, segelnya 3 teman-teman. Wah, samping juga disegel. Oke. Iya, ini dia. Dalamnya dikasih ekstra bubble wrap. Bukan ekstra ya, tapi memang ada bubble wrapnya. Nah, ini produknya. Kita taruh sini dulu. Kita olah dulu nih. Ada apa lagi? Mikrofon. Dan sudah kosong. Ya, kita pinggirkan dulu. Ya, di sini ada kartu garansinya dengan model nomor. Ini nanti ditulis di J80 kalau teman-teman memerlukan kartu garansi. Nah, ini garansinya pembelian atau kerusakan karena kesalahan produksi ya teman-teman, bukan karena kerusakan fisik atau kena air, kabel putus gitu. Tapi karena kesalahan produksi. Jadi seperti drivernya ketika colok pertama ada error, nah gitu. Atau suaranya ini kok perpek-perpek gini, atau ada ya masalah internal dari drivernya gitu. Dari earphone, dari headphone-nya maksudnya. Itu teman-teman bisa. Ini ada nomor WA-nya, ada emailnya, dan alamatnya di sini. Kalau teman-teman dekat, bisa langsung kunjungi saja. Tentu saja dengan bukti pembelian. Sekarang kita ke produknya. Oke, ini yang kecil dulu, mikrofonnya. Oh, cukup lentur. Weng. Lubangnya ke sini biasanya omnidirectional sih. Jadi omnidirectional, teman-teman bisa misalnya agak kebuka gini tetap bisa menerima dari sebelah sini atau sebelah sini gitu ya teman-teman ya. Sehingga nggak harus serta-merta ini ada di depan mulut banget gitu. Takutnya nanti ketiup-tiup malah jadi kayak apa? Keterpa-terpa angin tuh ya. Colokan mikrofonnya TRRS ya. Berarti right left ground golden plated. Sangat kuat, kokoh. Dan ini produknya. Iya. Oke, biar rapi, saya rapikan sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini tadi mikrofonnya sini. Di sini kabelnya, panjang kabel tadi nggak disebutkan ya, cuma plug lainnya. Jadi kurang lebih biasanya kalau headphone itu 1,2 meter alias 1200 cm. 120 cm. Ya, kurang lebih segitu sama. Dan colokannya adalah TRRS golden plated lurus. Oke, kabelnya sangat lentur, empuk, dan sangat kuat teman-teman. Oke, ini menarik sekali. Dan nggak sengaja kepencet dan ini enak banget teman-teman. Empuk banget. Saya yakin telinga teman-teman atau pipi atau ini kan tipenya over ear ya, jadi daun telinga kita akan sedikit tertindih earpadnya ini. Jadi karena ini empuk jadi nggak akan sakit, saya yakin itu. Mungkin kalau durasinya pemakaian seharian full baru akan terasa pegel. Ya pemakaian wajar lah 3-4 jam. Itu nggak akan sakit. Kemudian ini bisa diputar untuk, saya yakin nggak ada kepala yang telinganya hadap sana ya. Ini supaya nyaman aja, bentuk kita nyamannya bagaimana, agak ke depan misalnya menyesuaikan gitu ya. Oke, ini yang dilipat begini kalau nyimpan teman-teman. Oke, ini dia bisa dipanjangkan. Oh, dalamnya besi. Di bagian sini ada padnya juga, sama empuknya. Ini empuk banget. Jadi kalau teman-teman yang punya botak, tidak punya rambut alias pelontos, nah itu ini nggak akan bikin kulit kepala sakit. Empuk banget. Dan di sini ada embossnya, DBE akustik. Keren ya teman-teman ya. Bentuknya sangat profesional sekali. Jadi secara model saya akui DBE DJ80 ini profesional dan jempolan. Wah, keren banget teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya. Oh iya, ini mikrofonnya tadi dicoloknya di sini ya. Nah, ini ada pinnya. Jadi bagaimana posisinya? Ini. Oh, gini. Jadi di mikrofon ini kita nggak bisa sembarang colok begini, colok begitu. Nah, jadi kalau gini sudah pasti nggak bisa. Tapi
harus yang begini. Nah, nggak perlu diputar sih, yang penting kita pasin aja pinnya ini untuk colok sini, sehingga sudah pasti yang ada mikrofonnya itu di kanan dan kabel itu kiri, karena di sini sebenarnya juga nggak ada tulisan right live-nya sih. Jadi kita cukup melihat dari bentuknya sudah tahu mana kanan mana kiri, yang ada kabelnya kiri. Terus biasanya ada sliding untuk apa namanya, volume, tapi di sini nggak ada teman-teman ya. Jadi volume kita langsung dari sistem, misalnya colok komputer ya, dari sistem Windows-nya kita atur volumenya. Kemudian kalau HP ya sama, pakai tombol HP-nya. Oke, ini dia DBE Acoustic DJ80. Nah, untuk kualitasnya saya coba dulu ya teman-teman ya. Baik, ini dia teman-teman DBE DJ80 atau gampangnya ngomong DJ80 gitu aja ya. Sudah saya tes dan secara pemakaian dia itu dipakainya nyaman banget teman-teman. Ini earpadnya ini empuk banget, sound isolationnya sangat bagus ya. Jadi dia benar-benar meredam suara, tapi ya jangan dibandingkan sama IM. Karena jelas nggak sebanding, IM kan masuk di telinga, jadi sehingga suara-suara luar benar-benar hilang. Kalau ini dia kan on ear, di luar telinga, jadi nggak 100% hilang, tapi sebagian besar sudah teredam dengan baik. Earpadnya ini empuk dan nggak sakit sama sekali teman-teman. Kemudian kontrol volume, ini kan di sini di bodinya nggak disediakan, biasanya ada di kiri ya, di bagian kiri kita gini. Tapi ini nggak ada. Jadi itu menggunakan sistem baik itu komputer ataupun dari smartphone kita, dan suaranya menggelegar. Nah, kalau dipakai di komputer atau laptop itu kita dengan volume 30 aja itu udah ganas suaranya. Jadi kalau misalnya kita cuma taruh gini aja, terus ini kita colok ke komputer, udah jadi speaker teman-teman. Kita dengar suaranya sangat-sangat jelas gitu ya. Tapi kalau di smartphone itu suaranya langsung kontras, beda banget, empuk dan kental gitu ya. Nah, kalau di smartphone empuk dan kental, kalau di komputer rasanya jadi agak-agak flat dan rada kering gitu rasanya. Nah, kalau yang pakai smartphone dia bisa empuk, jadi kempel suaranya, enak Pak. Kemudian di smartphone ini saya suka pakai volumenya sebenarnya di atas 80, karena untuk saya pribadi semakin asik aja rasanya, meskipun itu tidak direkomendasikan ya, karena sebenarnya sudah loudness-nya itu sudah cukup kuat. Tapi kalau untuk saya pribadi pakai DJ80 ini enakan ada di volume 80-an gitu. Ya sampai 90 lah, nggak sampai 100. Karena di bawah 80 agak-agak kurang powerful buat saya. Perbedaannya ketika dicolokkan di komputer dan di smartphone adalah ada pada bassnya itu yang paling mencolok. Jadi kalau di komputer itu bassnya terasa gepeng gitu ya, datar, nggak dalam, nggak powerful, nggak punchy gitu ya. Tapi kalau di smartphone, langsung beda banget teman-teman. Langsung, kenapa nggak dari awal gitu ya. Karena pertama saya cobanya colok di komputer dulu gitu kan. Karena kalau headphone gini untuk dicolok di komputer, dia nggak akan nge-ground, nggak akan bermasalah. Tapi kalau IM gitu kan, colok di komputer atau di laptop, itu akan bermasalah. Nah, kemudian penjelasan ke depan, ini saya pakainya hasil tes yang saya pakai di smartphone ya teman-teman, supaya mengeluarkan kualitas maksimalnya dia ada di smartphone. Oke, yang pertama adalah akustik dulu. Voice Avenue, I Will Always Love You. Suaranya seperti yang saya bilang tadi di awal, ini kental banget, petikannya empuk, vokalnya kinclong, kemudian paduan gitar dan biolanya itu aduhai teman-teman. Pengen denger lagu ini berkali-kali dari Mas Alejandro ini, saking enaknya. Harmoninya dapat banget, sehingga feel romantisnya itu juga menyentuh gitu. Itu akustik. Jadi kalau teman-teman penyuka akustik, bolehlah. Meskipun ini headphone dikatakan ini untuk DJ ya,
disasar pasarnya itu untuk DJ, tulisannya sih gitu. Kemudian untuk lagu pop yang agak-agak ngebeat, Maroon 5 Lost. Nah, ini baru bass. Rasanya itu menggetarkan jiwa raga. Karakter vokalnya Mas Adam itu juga keluar. Detail setiap instrumen juga dapat dan sangat baik eksekusinya. Bassnya yang dalam dan besar itu juga nggak ngubur yang lain-lain. Jadi instrumen yang lain seperti gitar dan drum, efek-efek gitu ya, atau yang nada tinggi, high frekuensi kayak treble dan lain-lain itu nggak terkubur, tetap bisa mengimbangi suara bass yang besar sehingga lagunya bisa enak banget. Itu Maroon 5. Berikutnya kita akan dangdut, yaitu Ridho Roma Kerinduan. Vokalnya menonjol banget. Paduan sama backing vokalnya itu enak banget. Jadi halus itu di telinga. Bassnya terasa detailnya, gitar bass itu petikannya jelas banget dan nggak terpendam gitu ya, nggak ketutup sama yang lain gitu. Biasanya kan kalau bassnya besar terus kalau main melodi itu agak gimana gitu rasanya, kan nggak terlalu detail. Nah kalau ini bassnya besar, dalam dan detail gitu. Kemudian melodi gitarnya juga nggak tajam-tajam yang bikin telinga geli gitu, nggak, tapi ada di frekuensi yang tepat sehingga telinga kita dimanjakan gitu teman-teman. Dan karakter lagu ini itu berhasil dengan sempurna dieksekusi sama DBE DJ80 ini. Top lah. Selanjutnya, nah ini dia mulai berdugem. Apalagi karena dia memang disasarnya untuk DJ headphone. The Avener Fade Out Lines. Nah ini dia. Dengan harga segini dapat kualitas yang keren gini teman-teman. DBE well done. Keren. Serasa pakai headphone jutaan. Semuanya keren. High, mid, low, wah semuanya itu bener-bener bikin speechless. Nggak kurang satu pun dari saya. Selanjutnya kita tambah beatnya, yaitu Calvin Harris Roller Coaster. Nah ini beneran teman-teman, headphone untuk DJ terlalu keren buat saya. Mainan di low-nya itu keren banget. Nah itu kan ada low-nya itu bassnya dimainin ya sama Calvin Harris itu kerasa banget kerennya teman-teman. Nah kalau teman-teman pakai DBE DJ80 ini buat dengerin dugem, wah saya yakin nggak akan kecewa teman-teman. Semua efek-efeknya dilibas dan keren banget. Tinggal mainin lampu aja, udah kayak di diskotik gitu. Oke, itu per-DJ-an atau perdugeman atau EDM ya. Selanjutnya yang kita ke rock dan metal. Yang pertama Dream Theater Another Day. Dari awal lagu sampai pertengahan saya mendengarkan, saya itu malah jadi diem aja karena bingung mau apa yang mau saya jelasin di sini. Gini aja ya, nih. Ini eksekusinya keren banget teman-teman. Saya mungkin ngomongnya berlebihan tapi saya tetap harus jujur, ini rasanya kayak headphone jutaan. Kedetailannya luar biasa. Melodi bass yang barengan sama keyboard ini aja bisa sejelas itu gitu loh. Padahal nggak ada yang ketindih atau dikorbankan gitu. Jadi semuanya bisa dapat detail dan porsinya masing-masing di frekuensinya masing-masing juga sehingga dapat harmoninya gitu teman-teman. Nah, yang bikin melongo itu detail drumnya sama melodinya Mas Petrucci. Drumnya Mike Morna itu kan tom-tomnya itu banyak banget ya. Nah, itu suaranya tuh bener-bener terasa bedanya. Karena kan kadang-kadang ya, tom-tom itu ketika dipukul, yang misalnya drumnya cuman drum standar, snare, tom-tom 2 sama floor tom itu yang besar tuh. Nah, itu rasanya kok kayak sama aja gitu kan. Nah, tapi di Mike Portnoy ini kita pakai DJ80 ini bener-bener, oh ini tomnya agak tinggi, agak ini, wah itu bener-bener kita bisa merasakan tabuhannya. Nah itu Dream Theater, kita kencengin dikit A7X atau Avenged Sevenfold The Stage. Nah ini teman-teman, makin edian. Detail drumnya itu nggak main-main. Hebatnya adalah detail yang bebarengan itu bener-bener terasa keren.
Nah itu kan di intro, setelah yang intro panjang itu kemudian mulai gitar masuk, nah itu kan cukup rame tuh. Nah semua alat musik yang dengan karakter playernya masing-masing itu semuanya berhasil dikeluarkan dengan nilai yang sempurna. Energi dan harmonia lagu ini benar-benar bikin merinding eksekusinya. Salut untuk DBE DJ80. Dan DBE, perusahaan DBE, Anda membuat earphone yang keren tanpa memeras rekening. Selanjutnya kita ke metal yang konsentrasi di bass, yaitu Muse Hysteria. Nah ini kan lagunya cukup lama ya, kira-kira 11 atau ya kurang lebih 11 tahun yang lalu. Ini lagu lama yang bersinar lagi pakai headphone ini teman-teman. Nah mungkin yang buat yang teman-teman yang baru pertama denger lagu Hysteria ini bisa pusing kalau pakai alat dengar yang kurang baik atau headphone, earphone, in-ear dan lain-lain yang kurang baik, itu bisa pusing dengernya karena bassnya itu pasti bikin mual. Nah tapi pakai headphone ini, wah rasanya teman-teman, rasa haus akan bass itu terpuaskan. Melodinya itu bikin deg-deg ser, saking kerennya. Nah, selain itu vokal dan drumnya, kemudian gitarnya itu juga nggak kelibas, jadi nggak hilang, tetap dapat detailnya. Semuanya punya porsi masing-masing yang pas di telinga, sehingga bisa ya nyaman di telinga. Nah, selanjutnya yang paling ramai, Lamb of God, Walk With Me in Hell. Nah, ketika mendengarkan ini, ini underground tapi soft, teman-teman. Karena lagu yang seberisik ini, sekalipun teman-teman bukan penyuka lagu underground semacam ini ya, dijamin bisa jatuh cinta, teman. Eksekusinya itu kelewat keren. Detailnya nggak semrawut, dan bahkan kita bisa ngikutin salah satunya aja. Misalnya nih, kita cuman mau fokus sama drum. Nah, karena di sini bisa jelas banget, itu kita bisa ngikutin gitu. Jadi telinga kita, aku mau fokus sama drum doang gitu. Oh ya, kita bener-bener dengar detailnya drum, tanpa detail yang lain itu juga tetap ada gitu. Itu hebatnya. Nah begitupun alat musik yang lain. Nah, sama, kita mau konsentrasi di gitar, ya kita bisa fokus ke gitar tanpa kehilangan instrumen yang lain. Nah overall suaranya ini empuk, seempuk earpadnya, empuk banget. Ini enak banget teman-teman. Selanjutnya kita slow lagi di Beethoven 9, komposisinya Riccardo Muti, orkestra ya. Dinamisnya musik orkestra itu enak banget, berasa kita nonton langsung. Ketika semua instrumen itu sedang bunyi bersamaan, nah nggak ada yang kecacar, rapi dan enak banget. Telinga bener-bener dimanjakan teman-teman. Bener-bener tidak nemu cacat, saya nggak nemu cacat sama sekali. Biasanya ya kontrabas atau teman-teman mengenal bass betot, ketika dia sedang di dang dang dang, bukan digesek dan bunyi barengan dengan yang lain, itu biasanya nggak terlalu kedengar atau bahkan nggak kedengaran sekalian. Tapi di sini teman-teman bisa mendengarkan, sehingga hasil dari paduan suaranya itu enak. Kita dapat low-nya, dapat high-nya juga. Kita juga nggak ketinggalan tentunya. Nah itu dari permusikan. Selanjutnya untuk menonton film. Nah singkat saja, seperti earphone keren yang pernah saya review, ini adalah bioskop di rumah. Sudah paham ya? Selanjutnya untuk main game. Nah mungkin teman-teman juga menunggu ini. Ini buat DJ aja keren, apalagi untuk game mobile teman-teman. Kalau untuk komputer mungkin agak kurang nyaman ya, karena dia agak kering di sana. Tapi ketika untuk dicolok di smartphone, teman-teman mau request ke detailan yang seperti apa, semuanya ada. Buat saya ini kesempurnaan banget buat main game. Jadi jangan ragu-ragu untuk memilih DBE DJ80 ini kalau teman-teman untuk basic game, apalagi ada mikrofonnya gini kan. Ini bisa dicopot pula. Jadi mau dengerin lagu tinggal copot. Kalau nggak banyak ngomong-ngomong, kalau mau ngomong-ngomong tinggal pasang. Selesai.
Oke, selanjutnya untuk bertelepon. Nah, ini kinclong sekinclong-kinclongnya teman-teman. Suara lawan bicara itu rasanya kayak kita lagi ngobrol langsung. Dan bagaimana dengan tes mikrofonnya? Ini dia. Testing, testing, testing. Ini hasil mikrofon dari DPE DJ80. Bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa menilai sendiri. Nah, itu tadi tes mikrofonnya, jadi teman-teman bisa menilai sendiri ya. Kalau menurut saya, ini jika teman-teman bekerja sebagai customer service yang nelponin pelanggan gitu ya, ini sangat bisa diandalkan teman-teman. Jadi mikrofonnya tepat di depan mulut kita nggak perlu pusing-pusing, earpadnya empuk, sehingga pemakaian dalam durasi yang lama pun kita nggak akan khawatir telinga akan sakit. Bagian semuanya empuk-empuk gini. Ini enak banget teman-teman. Ya, itu dia hasil tes dan unboxingnya dari DPE DJ80 ini teman-teman. Nah, jika teman-teman punya pengalaman lain, siapa tahu teman-teman justru malah kecewa pakai headphone ini, bisa di-share saja di kolom komentar. Sehingga pengalaman yang kita dapatkan di video ini semakin kaya. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Duit Channel.